Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu tetap kuat dan sehat. Dan berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Jumat 27 Maret 2020. Bacaan kita di hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, terdapat dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan ke kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikianlah firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Dan bacaan kita saat ini dibuat dalam sebuah tema, hidup seturut perintah Allah. Ekena bahasa Toraya nakua tuo situru parentana puang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam melakoni pekerjaan, kita dituntut mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah. Ibarat sebuah delman yang digerakkan oleh sang kusir, di mana setiap aktivitasnya kuda harus mengikuti perintah kusir. Jikalau kuda tersebut tidak mengikuti perintah, maka hal yang akan diperolehnya adalah sebuah hukuman atau cambukan. Berbanding terbalik, ketika kuda tersebut mengikuti perintah, maka ia akan diberikan kenikmatan berupa makanan, minuman, bahkan asupan vitamin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, sama halnya dalam menjalani kehidupan ini, di mana terkadang kualitas hidup seseorang kerap kali diukur oleh sejauh mana ia menjalankan perintah. Sehubungan dan bacaan kita, kitab Wahyu pasal 10 ayat yang pertama sampai 11, tentulah kita menyaksikan hal yang sama, di mana masih sangat banyak orang yang tidak menjalankan perintah, bahkan mengabaikannya. Manusia cenderung hidup menjauhkan dirinya dari perintah Allah seperti bersenang-senang melupakan Tuhan, tidak mengasihi, saling membenci, iri hati, bahkan saling membunuh. Hal-hal seperti inilah yang akan menghancurkan setiap orang karena tidak lagi menjalankan tugas sesuai dengan perintah. Dan hal tersebut tentulah tidak mencerminkan kualitas hidup orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, selaku orang yang percaya, semua pilihan juga ada pada diri kita. Seperti cerita dalam delman tadi.
Ketika kita telah melaksanakan perintah dengan baik, tentulah semuanya akan membuahkan hasil yang baik pula. Namun, ketika kita mengabaikannya, maka sangat jelas upah yang kita terima. Jadi, alangkah bijaknya kita sebagai orang percaya untuk benar-benar menerapkan prinsip hidup sesuai dengan perintah Allah. Karena hidup orang percaya yang sungguh-sungguh berkualitas ialah hidup menjalani kehidupan seturut dan perintah Allah melalui Alkitab. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan tetap memberkati kita, jaga kesehatan, bina persekutuan baik secara pribadi maupun keluarga dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Yakin dan percaya bahwa badai ini akan berlalu dalam kuasa dan kasih-Nya. Salam ala ko kita mintu solanasa.